Pemirsa, kasus pencurian karena kelaparan kembali mencuat lagi. Dan untuk mengupas lebih jauh mengenai salah satu masalah sosial ini dan apa saja faktor penyebab serta bagaimana pencegahannya, kita sudah terhubung dengan pengamat sosial Pak Sigit Rohadi. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di Sindo Morning Show. Pak, terkait dengan fenomena ini mencuri karena kelaparan, ini Pak sebenarnya apa sih Pak yang menjadi faktor warga kian berani untuk mencuri Pak? Kalau kriminalitas itu pelakunya masih didominasi oleh laki-laki. Jadi belum terjadi feminisasi kriminalitas. Nah, kalau perempuan melakukan tindak kriminal, itu alasannya latar belakangnya biasanya 3 hal. Yang pertama adalah karena korban PHK, yang kedua karena dia korban perceraian, yang ketiga karena hamil yang tidak dikehendaki, unwanted pregnant. Ini yang biasa melatar belakangi perempuan itu melakukan tindak pidana. Apa yang dilakukan atau tindak kejahatannya pun kecil-kecilan, seperti mencuri susu, mencuri telur, mencuri beras, mencuri barang-barang kebutuhan pokok yang ada di pasar tradisional yang ramai pengunjung, atau yang ada di minimarket dengan mengelabui, mendandani dirinya sedemikian rupa. Kalau sudah ada tindak perencanaan bersekongkol dengan sekelompok orang gitu, biasanya perempuan bukan pelaku utama yang ada di depan, tetapi pelaku utamanya adalah laki-laki. Nah, kalau kasus-kasus yang tadi ditampilkan oleh media, oleh Sindo, ini adalah kasus di mana latar belakang dari tindakan itu karena mengalami krisis ekonomi. Nah, ini saya kira masih menjadi imbas dari COVID-19 kemarin yang disertai dengan PHK besar-besaran yang kemudian menyebabkan sebagian tenaga kerja kontrak atau tenaga kerja yang outsource itu tidak berhasil mendapatkan pekerjaan kembali dan mereka harus menghidupi diri sendiri atau menghidupi anak-anaknya atau menghidupi keluarganya. Ini yang terjadi. Nah, sampai sekarang apa yang peristiwa-peristiwa yang seperti ini banyak terjadi di kota-kota kecil, pinggiran kota-kota besar. Ya, misalnya kalau di Jakarta ya sekitar Depok, Tangerang, Bekasi, atau di kota-kota kecil yang sedang mengalami geliat ekonomi. Transformasi dari daerah pertanian ke daerah industri yang menyingkirkan tenaga kerja perempuan. Yang dulunya tenaga kerja perempuan itu dominan di sektor pertanian, kemudian menjadi karena sektor pertanian itu sudah beralih fungsi menjadi lahan industri, maka kemudian perempuan kehilangan lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Nah, ujung dari kehilangan pekerjaan ini mereka melakukan jalan pintas seperti yang kita saksikan di video tadi. Mereka mencuri, mereka melakukan membobol minimarket, mereka membobol pasar, yang diincar semuanya adalah barang-barang kebutuhan pokok. Baik, Pak Sigit, tadi Anda sebutkan bahwa faktor krisis ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya hal-hal semacam ini. Nah, kalau dari kacamata sosial, sebetulnya dari dampak ataupun juga apa ya dampak yang bisa timbul begitu ketika tadi ya ada seseorang berada dalam masa sulit, misalnya kelaparan gitu. Nah, apa saja bentuk-bentuk ataupun juga jenis masalah sosial atau kejahatan yang akan terjadi? Yang paling dekat adalah dengan melakukan tindak kejahatan kecil-kecilan. Jangka panjangnya adalah TPPO, tindak pidana perdagangan orang, di mana perempuan-perempuan itu terjebak di dalam perdagangan orang, mulai dari menjual diri sampai menjual orang lain untuk diperdagangkan.
Ini yang rangkaian rentetan dari krisis ekonomi yang dialami oleh perempuan. Baik, Pak Sigit, terkait dengan dampak mungkin yang ditimbulkan dari kejadian seperti ini apa sih Pak khususnya untuk perempuan itu sendiri Pak? Kalau perempuan itu sendiri tentu pertama kali secara personal, karena memang perempuan itu tidak atau jarang sekali atau sedikit sekali yang memiliki orientasi untuk melakukan tindak kejahatan. Karena sebagian besar perempuan itu ada di sektor domestik. Nah, kalau terjadi seperti itu, tentu pertama-tama adalah tekanan mental bagi perempuan itu. Yang kedua, bagaimana dia kalau dia memiliki keluarga, bagaimana dia mensosialisasikan perilaku itu kepada keluarganya. Jadi anak-anak pun, kalau dia punya anak-anak pun secara perlahan-lahan bakal terlibat. Mulai dari tindakan kejahatan kecil-kecilan, ngutil barang di pasar yang melibatkan anak-anaknya, mencuri barang yang melibatkan anak-anak dan teman-temannya, rangkaian itu. Dan dalam jangka panjang anak-anak ini menjadi terlatih untuk melakukan satu kejahatan. Ini berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki melakukannya itu dengan teman-teman sebayanya. Kalau perempuan rata-rata melibatkan anak-anak kecil, dan ini jauh lebih berbahaya karena rentetan dari kejahatan itu tersosialisasi sejak anak-anak itu kecil, sehingga sudah mengetahui bahwa tindakan yang seperti itu biasa dilakukan oleh orang-orang di dekatnya, dan kemudian mereka melakukan satu tindakan yang jauh lebih berbahaya di kemudian hari. Baik, Pak Sigit, artinya ini merupakan masalah sosial yang luar biasa dampaknya apabila dibiarkan begitu saja. Lantas sebetulnya langkah-langkah konkret ataupun juga implementasi seperti apa yang perlu dilakukan? Apakah perlu ada sinergi dari pemerintah dan juga masyarakat untuk mengatasi dan juga memperhatikan masalah ini? Betul, jadi pemerintah daerah ini harus betul-betul peka terhadap persoalan ini. Jadi mulai dari mereka yang meminta-minta di pinggir jalan, sampai dengan mereka yang menjadi korban PHK, mereka yang menjadi korban perceraian, mereka yang juga hamil di luar kehendak. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah, khususnya Dinas Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini harus bersinergi untuk mencegah persoalan ini semakin besar dan semakin luas. Karena apa ya? Karena sering kita dengar perempuan adalah tiang keluarga itu. Kalau tiang keluarganya runtuh, maka kemudian keluarga itu juga akan runtuh. Oke, baik Sigit, kita berbicara terkait sanksi yang dikenakan kepada pelaku. Seperti apa sih Pak sanksi yang paling tepat yang mungkin dikenakan terhadap para pelaku pencurian? Karena biasanya beberapa kasus serupa ini pihak jaksa sering mengedepankan hati nurani sehingga menetapkan restoratif justice, Pak. Iya, saya kira tindakan restoratif justice ini tindakan yang lebih tepat ya, yang lebih manusiawi gitu. Di mana para penegak hukum ini juga merasa bersalah karena tindak kejahatan seperti ini. Masyarakat juga turut diminta pertanggungjawabannya karena tindakan kejahatan seperti ini tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang tidak peduli. Tindakan restoratif justice ini tindakan yang perlu dikedepankan untuk kejahatan-kejahatan kecil yang dilakukan terutama oleh ibu-ibu, juga oleh anak-anak yang ada di bawah umur. Ini mengedepankan bagaimana menyadarkan mereka dan meminta bahwa mereka jangan sampai melakukan satu kejahatan di kemudian hari. Restoratif justice adalah pemulihan bagaimana hak-hak orang itu kemudian juga mau menghormati hak orang lain, asal yang bersangkutan juga bisa menghargai, menghormati hak-hak orang lain. Saya kira ini tindakan yang tepat dari para penegak hukum untuk tidak membuat proses hukum itu berjalan berlarut-larut.
Baik, artinya restoratif justice ini menjadi pilihan ya yang tepat diterapkan di Indonesia, dan kita berharap bahwa permasalahan ini tidak terjadi kembali karena ternyata dari krisis ekonomi ini dapat berdampak dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat ya. Ya betul sekali, dan juga nampaknya pemerintah memang harus turut serta bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 34, di mana anak miskin dan juga warga miskin dan juga anak-anak terlantar ini dipelihara oleh negara. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sigit atas waktunya telah bergabung bersama kami di Sindo Morning Show. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih Mbak Yasmin, Mas Damar, selamat pagi.